Ini kita sudah posisi nyampe di jembatan yang kami ceritakan tadi. Nah, jembatannya besar, kita nanti coba masuk ke jembatan. Tapi anehnya jalan nggak ada, sini nggak ada kampung, sana nggak ada kampung. Masing-masing hanya menuju ke ini, ke hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Kali ini kita jalan di Floodway atau sudetan Bengawan Solo yang menghubungkan antara Desa Plangbot sampai ke Setayu Lawas. Itu penampakan floodway-nya, itu pintu airnya. Oke, kita jalan dulu. Floodway atau sudetan ini panjangnya sekitar 13 kilo atau tepatnya di 12,6 kilo. Jadi floodway ini menghubungkan antara Desa Plangbot sampai ke Setayu Lawas. Jadi dulunya gini, daerah sini kan ini musim penghujan di daerah Lamongan, tepatnya di Kecamatan Laren, sebelah utaranya Bengawan Solo itu sering banjir. Jadi di tahun 96 pemerintah membuat sudetan Bengawan yang pengerjaannya mulai 96 sampai tahun 2024. Ini jalan. Ini coba, ini bagian depan ini jalan. Ini jalan, ini samping sungainya ini. Nah, ketika air sedang pasang, ini floodway-nya dibuka. Jadi sore ini rame di sekitar ini nih. Coba diambil gambarnya. Banyak teman-teman atau adik-adik kita yang ngopi. Nah, kita telusuri di area sini. Sebab waktu pembangunan atau pengerjaan dari floodway ini banyak sekali sejarah. Banyak sekali misteri. Ketika ketika proyek ini dikerjakan, ya ada juga yang menghalangi, namanya proyek besar. Jadi nanti kita akan menuju ke suatu tempat yang dulunya nggak ada jembatan. Jembatan ini unik memang. Uniknya gini, yang lain jembatan floodway ini kalau kita hitung ada 5, kalau nggak salah ada 5. Yang satu tepatnya di Desa Plangbot tadi, pas di pintu air. Yang kedua di Desa Lengor. Dan yang ketiga itu jembatan itu nggak menghubungkan daerah manapun. Jadi kiri hutan, kanan juga hutan. Nanti kita menuju ke sana. Terus yang keempat itu ke Benges, dan yang terakhir itu di Setayu, bagian pintu air yang menuju ke laut di Setayu Lawas. Jadi gini, nanti kita akan menuju tempat yang banyak misterinya di situ. Dulu waktu pembangunan itu banyak korban, ada beringin yang nggak bisa dipindahkan. Terus kabarnya sih, sampai ketika mau memindahkan beringin itu, banyak yang ekskavator mati atau orang meninggal, atau waktu itu keluar ular yang gedenya itu tingginya sampai satu mobil kita ini, panjangnya nggak tahu puluhan meter itu, sering ketemu itu. Akhirnya pihak paranormal rapat, ini misterinya apa? Jadi pihak dari PT, kalau nggak salah itu pemborongnya Wijaya Kusuma atau apa itu loh, kontraktor besar itu manggil paranormal ketika dinego ini, kenapa kok beringin ini nggak bisa dipindah gitu loh. Akhirnya nggak apa-apa lah, silakan dirobohkan beringin ini, dipindah, tapi saya minta tolong bikinkan saya itu jembatan. Jadi dibikinkan jembatan khusus untuk, ya ini untuk Bamban atau Dedemit itu. Jadi nanti kita lihatlah kondisi jembatannya unik, jembatan besar yang truk bisa masuk tapi nggak menghubungkan ke desa manapun, uniknya di situ. Dan nanti ketika kita nongkrong di situ, kita bahas sejarahnya gimana kok sampai kontraktor itu mau membikinkan jembatan itu
nanti hubungannya sama apa. Yang jelas satu, hubungannya nanti sejarahnya ke desa Sedayu Lawas nanti. Desa tua yang ada di Lamongan itu secara besar itu. Nanti itu kita bahas. Oke ya, let's go, kita jalan. Yuk. Tempatnya lumayan bagus. Coba kameranya ambil ke belakang. Itu ada jembatan. Itu jembatan, nah kelihatan tuh. Itu jembatan pertama yang menghubungkan ke Desa Lengor. Jadi ada jalannya. Jadi kita ini menelusuri semacam perkebunan ya, ini perkebunan dengan jalan setapak yang dulu diaspal memang di tahun 2024. Sekarang kita lihat ini jalannya. Coba ambil ini, ambil jalan lah, jalannya ini ya agak hancur gini tapi nggak apa-apa lah, demi sejarah yang kita ungkap. Nanti kita meski jalan jelek ini, kita jalan dari tepatnya kalau dari Desa Pelangwo tadi ke jembatan tersebut itu panjang sekitar 6 kiloan, 6 kilometer ya, nanti kita tempuh. Itu sering teman-teman ada ya di sepanjang jalan sekitar sini, pokoknya di depan ada orang itu berhenti lama, ada makhluk ular gede kelihatan, cuman ular itu goib, anehnya goibnya tapi kelihatan zohir, kalau direkam ya bisa. Untuk ini misterinya gimana gitu. Jadi riwa-riwi ada ular, sosok ular besar yang ketika nyebrang jalan tuh orang sini sampai hafal kok. Keluarnya biasanya sih hujan, ada hujan rintik-rintik, jamnya nggak mesti, kadang habis maghrib, kadang juga jam 12 malam, kadang habis sisa, nggak mesti, harinya juga nggak mesti. Ya nggak tahu itu apesnya orang itu atau memang gimana yuk ketika ada ular itu nyebrang. Bahkan saya sendiri sampai heran, saya cari, saya sering keluar malam, ini benar-benar ular atau apa. Ternyata ketika kita telusuri, nggak taunya makhluk mitologi, bukan benar-benar ular, makhluk mitologi yang panjangnya sekitar, panjang kok, orang nunggu itu sampai lama ada 50 meter. Ya seperti inilah, seperti di Thailand ya, di Thailand atau di mana itu, yang tempatnya bisa membatu, yang lama-lama di Sabtu karo orang-orang pintar bisa jadi batu. Sebenarnya makhluk mitologi dengan kesaktian yang tinggi. Jadi dia bisa wujud. Waktu itu sempat kita komunikasi sama beliau juga bagus kok. Orangnya ya baik, meskipun wujudnya ular tapi ya bagus. Yang menghuni sekitar sini, di dalam kan juga banyak, di dalam area hutan ini banyak sekali perkebunan. Nggak tahu ya PTPN kok bisa kerjasama dengan perumbul tani. Ada perkebunan tebu yang biasa dibawa ke daerah Ngimbang sana kalau hasil panennya itu. Nah, di sini sering ini teman-teman, sering terdengar atau ada macan. Macan itu ada 2 di sini, ada macan. Padahal nggak, hutannya ya terang gini tapi sering ada macan. Macan putih benar-benar macan ada, macan mistik juga ada. Ya wes, ayo kita meluncur lagi, jalan. Oke. Ini penampakan sungainya. Kalau ketika kita lihat musim musim hujan ini ya jadi tempat wisata juga bagus sih. Tapi di tengah keindahan sungai ini misterinya benar-benar. Jadi konten kita kan satu sisi 2 dimensi, jadi kita bahas dua-duanya, antara keindahan alam dan juga misteri yang terkandung di dalamnya. Kita coba ungkap tabir berdasarkan sejarah panjang nanti. Oke lah, nanti kita lihat. Yuk. Nah, ini kita sudah posisi nyampe di jembatan yang kami ceritakan tadi. Nah, jembatannya besar, kita nanti coba masuk ke jembatan. Tapi anehnya jalan nggak ada, sini nggak ada kampung, sana nggak ada kampung. Masing-masing hanya menuju ke ini, ke hutan dan ke hutan. Nah, ini jembatannya besar. Kita lihat. Ini PT Wijaya Kusuma kalau nggak salah yang bikin jembatan ini. Lah, ini besar. Hanya untuk menuruti sebuah cerita. Habis itu lumayan panjang jembatan sekitar, ya sudah diaspal jembatannya. Nah, ini bekas longsoran tanah.
Jembatan sekitar 4 meteran ini, kalau truk aja masuk loh. Nah ini, kita cukup di sini aja. Jalannya ada longsoran agak becek. Jadi dulunya ini di sini itu ada sebuah beringin besar yang dirobohkan oleh pihak kontraktor untuk membangun ini floodway atau membangun sudetan Bengawan ini. Jadi beringin itu ditukar dengan jembatan sesuai dengan permintaan dari, nanti kita ceritakan. Jadi ini dulunya di malam Jumat Legi itu pertemuan antara Mbah Gajah Belang dengan Putri Sedayu yang namanya Dewi Roro Tangis. Mungkin saudara-saudara kita orang Lamongan itu nggak asing dengan nama Gajah Belang dan nama Dewi Roro Tangis yang ada di Sedayu Lawas. Ini lokasinya sama Sedayu Lawas nggak jauh kok, sekitar 5 kilo, 5 atau 6 kiloan. Dan di situ ada tempat bertapanya Mbah Gajah Belang. Nanti kita cari tempat yang enak, kita bercerita ke sana, sahabat-sahabat. Yuk. Sebenarnya di depan, kalau kita lihat dengan mata batin, ini ada istana yang besar ya. Katanya istananya Mbah Gajah Belang itu, tepatnya di situ, di depan itu. Sekitar berapa meter, Dok, sampai gini? Istananya? Pas tengah-tengah kali atau di pinggir? Pas tengah-tengah. Pas tengah-tengah sungai ini ya? Oh, oke. Assalamualaikum, selamat sore. Kita posisi ada di pintu air floodway desa Pelangbuat. Tempatnya enak, nyaman, ada semacam kafe. Di sini kita nongkrong sesuai dengan janji saya sebelumnya tadi. Kita akan bercerita tentang misteri dari pembangunan floodway sampai desa Sedayu Lawas. Jadi gini awal ceritanya kenapa sampai kontraktor PT Wijaya Kusuma itu bikin jembatan dengan lebar 4 meter dan panjang sekitar 50-an meter. Itu dulu kan beringin tuh untuk pertemuan antara Gajah Belang dengan Dewi Roro Tangis atau orang biasa nyebutnya Putri Sedayu. Itu pertemuan gaib sebenarnya. Kenapa? Beliau berdua itu harus ketemu tiap malam Jumat Legi ceritanya itu. Beliau dulunya semasa hidup dia mendapatkan kisah tak sampai gitu. Jadi awal ceritanya kalau kita tarik kurun waktu dari dulu sampai sekarang itu sekitar 400 tahunan. Putri Sedayu atau Dewi Roro Tangis beliau adalah anak Adipati Rengel. Nah beliau itu waktu itu mau dijodohkan dengan beberapa pangeran, ada yang dari Tuban, dari mana, dari Lamongan, tapi beliau nggak mau. Beliau punya pacar atau apa yang seorang petapa namanya Gajah Belang dan tempatnya di desa Mencorek, nggak jauh dari sini. Ya kalau dusun Mencorek itu tepatnya di desa Sedayu, Berdukuan kalau nggak salah itu ada goa yang tetap ngadep ke kiblat. Jadi gini awal ceritanya itu ketika Adipati Rengel mencari anaknya yang ada di Sedayu, ternyata dia dijodohkan nggak mau, dan kok ini punya pacar namanya, kok orangnya gini. Gajah Belang itu wujud aslinya bentuknya ya jelek, wajahnya jelek, wis elek lah ibaratnya, wis elek betapa wong gak di penggawaian. Jadi orang tua dari Adipati Rengel tadi gak setuju. Akhirnya beliau gini, bicaranya Gajah Belang tak panah, tak pateni lah ibaratnya, gak dadi sampai anakku ngono lho, ceritanya ngono. Akhirnya di kemudian hari, kalau nggak salah di tepatnya di malam Jumat Legi itu, ketika Gajah Belang melakukan semedi di tempat tadi itu, ada Adipati Rengel beserta anak buah pasukannya, mungkin sekitar 12-15 orang, diintip, akhirnya dia dipanah. Ketika dipanah, pas nancap di dadanya itu, Gajah Belang mati. Tapi anehnya, darahnya itu nggak merah, darahnya itu putih. Dengan bingung, dengan rasa ketakutan, Adipati Rengel ini apa namanya, nangis, ya Allah,
loh kok menantuku, calon menantuku ini bukan orang biasa. Sebenarnya beliau adalah orang petapa, orang yang dekat dengan Tuhan gitu loh. Akhirnya dengan penyesalannya, Adipati Rengel ini mau minta maaf gimana, sudah terlanjur meninggal. Dan Dewi Roro Tangis ketika itu dia langsung lari. Dia pergi, gak ngakoni bapaknya dia, aku bisa seneng kan kok dipateni yang bapakku kan. Akhirnya beliau sampai bikin lipat-lipat jari ini wong biyen Sido ayu sak lawase. Dadi wong ayu gak enak. Jadi orang cantik gak enak. Sampai disenengi orang banyak, punya seneng sendiri, nggak boleh sama orang tua. Akhirnya beliau menyepi dan sampai sekarang itu nggak ketemu beliau kemana. Dan itulah terciptanya desa Sedayu Lawas, Sido ayu sak lawase. Dan di dimensi lain namanya orang-orang semacam itu kan aneh juga ya. Katanya yang satu meninggal, yang satu itu dalam mboh mokso, mboh kemana, pokoknya dia menghilang di hutan sekitar sini. Jadi di malam Jumat Legi itu beliau ketemu sampai hari ini, ketemu di atas jembatan itu melakukan pertemuan gitu. Jadi istananya tadi atau tempat jembatan sebenarnya istana atau makom dari Mbah Gajah Belang yang sebagai hamba yang taat dengan Allah, dengan Tuhannya. Jadi meskipun casingnya jelek, tahu-tahu punya kelebihan darahnya putih. Ya, toh. Ya itulah. Ini sebagai pelajaran buat kita, jangan sekali-kali lah melihat orang dari casing meskipun jelek, meskipun apa, nggak taunya kasih Allah itu mau gimana lagi. Dan setelah itu ya katanya orang Jawa itu balak. Beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian, nggak lama, Adipati Rengel juga meninggal dengan kehancuran seluruh daerahnya. Dia kan waktu itu kalau nggak salah jadi kayak kerajaan bagiannya Mojopahit, dia hancur waktu itu, nggak lama hancur ya. Gitu ya. Sekian ya, mohon maaf kurang lebihnya bagi teman-teman. Ini cerita dari kami, cerita singkat, cerita rakyat dari daerah Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan. Untuk kurang lebihnya kami ucapkan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.